Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu orang itu kalau berangkat haji, berangkat umrah, ini orang-orang dulu. Jadi mereka pulang ke tanah air itu seakan-akan membawa keberkahan dari Mekah dan Madinah. Jadi berkah Mekah dan Madinahnya itu ada. Pulang dari haji, mesti orang-orang tua kita dulu yang sekembali dari haji itu hidupnya itu berkah. Di masyarakat mereka dijadikan tokoh, orang-orang tua kita dulu. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kita dulu kalau mau berhaji itu, mereka itu betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mereka perbaiki diri mereka, mereka perbaiki amal ibadah mereka, khususnya yang terkait dengan sholat, mereka perbaiki sholat mereka, kemudian mereka perbaiki bacaan Quran mereka, sehingga ketika mereka sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah untuk berhaji dan berumrah, mereka tidak bingung mau ngapain gitu, karena memang sudah disiapkan dari tanah air. Nah, sekembali mereka dari haji pun, alhamdulillah hasilnya baik begitu. Hasilnya baik, karena dari awal mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, belakangan terakhir ini, kita lihat orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah datang ke tanah suci ini gitu. Jadi seakan-akan karena mungkin berangkat ke Mekah itu sudah lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi seakan-akan itu mereka yang berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah itu sama seperti wisata biasa. Mereka lebih banyak scrolling HP daripada megang Al-Quran. Mereka lebih banyak selfie-selfie di sekitaran Ka'bah daripada berdoa di sekitaran Ka'bah itu sendiri. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat perbelanjaan daripada menghabiskan waktu di masjid untuk iktikaf gitu. Memang tidak ada salahnya orang selfie-selfie di sekitar Ka'bah gitu. Yang salah itu manakala selfie-selfie, foto-foto di sekitaran Ka'bah itu membuat orang itu lebih senang daripada ibadah di Masjidil Haram itu sendiri. Memang tidak salah orang itu belanja untuk sekedar oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Yang salah itu adalah manakala kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berbelanja dan hati kita lebih senang menghabiskan waktu di tempat perbelanjaan daripada banyak menghabiskan waktu di masjid untuk itikaf gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berkesempatan untuk berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, baik itu untuk berhaji, baik itu untuk berumrah, kuatkan lagi niatnya, luruskan lagi niatnya bahwa kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah itu tidak sama dengan kita mendatangi tempat-tempat wisata lain. Kalau tempat wisata-wisata lain ya orang itu memang tempatnya mereka selfie-selfie, tempatnya mereka upload-upload di media sosial di sana begitu. Tapi ketika kita berada di Mekah, ketika berada di Madinah, ada tujuan yang lebih penting daripada hanya sekedar selfie, daripada hanya sekedar menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Yaitu tentunya kita ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Madinah, tentunya kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah-ibadah yang pahalanya itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjid Nabawi misalnya itu 1000 kali keutamaannya sholat di sana itu lebih baik daripada masjid-masjid lain. Di Masjidil Haram bahkan 100.000 kali lebih baik, lebih utama pahalanya sholat di sana dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Nah, tentu kita tidak ingin kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu terlewatkan dengan sia-sia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki bisa berangkat ke Mekah, bisa berangkat ke Madinah, gunakan kesempatan yang berharga ini dengan sebaik-baiknya, dengan memasang niat yang lurus. Kita ingin ibadah umrah, ibadah haji yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang berkualitas.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang haji, orang yang umrah itu adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke sini menjadi tamunya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa betul orang yang datang ke Mekah, orang yang datang ke Madinah itu adalah tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Saya ingin mengajak kita semua sama-sama kita tadabbur ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia itu untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai unta yang kurus, di mana mereka itu datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait dengan peristiwa setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail selesai dalam pembangunan Ka'bah. Kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim memanggil seluruh manusia untuk datang ke Mekah untuk berhaji. Ibrahim, ini Ka'bah sudah selesai dibangun, sekarang panggil orang-orang supaya mereka mau datang ke sini untuk berhaji. Nah, perintah ini tentu bukan hal yang mudah bagi Nabi Ibrahim, mengingat lokasi yang dituju ini kan bukan lokasi rekreasi yang orang itu mudah datang ke sini. Mekah pada saat itu tandus, gersang, tidak ada apa-apa, siapa juga yang mau datang ke sini gitu. Kan waktu itu bahkan dalam Al-Quran sendiri digambarkan bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putranya bersama istrinya, itu di Mekah ini di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi digambarkan Mekah pada saat itu sebagai lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil orang-orang supaya mau datang ke Mekah ini untuk berhaji. Nah, dikisahkan bahwa ketika perintah itu turun, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kaifa ad'un nas?" Ya Allah, bagaimana caranya supaya saya ini bisa manggil orang-orang supaya mereka mau datang ke sini? Karena yang disuruh panggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluruh manusia, mulai manusia yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim sampai nanti manusia yang hidup sampai hari kiamat, itu sama Allah Subhanahu wa taala disuruh panggil. Nah, tentu ini tidak mudah bagi Nabi Ibrahim. Karena ya sarana prasarana komunikasi untuk manggil aja waktu itu belum ada. Karena teknologi komunikasi pada saat itu belum secanggih seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan orang kalau mau ngundang seseorang untuk datang ke suatu acara kan mudah. Bapak Ibu mau ngundang seseorang untuk hadir pada acara Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu sendiri, itu gampang, tinggal bikin undangan. Dan bikin undangannya itu tidak harus ke percetakan sekarang, cukup bikin undangan via digital. Kemudian share via WhatsApp dan media sosial lainnya. Selama orang yang kita undang itu terkoneksi dengan internet, insya Allah undangannya sampai. Nah, saat zaman Nabi Ibrahim dulu, teknologi komunikasi itu ya belum secanggih seperti sekarang ini. Belum secanggih seperti sekarang ini. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kaifa ad'un nas?" Ya Allah, bagaimana caranya saya supaya bisa manggil orang-orang ini, supaya mereka mau datang ke sini untuk berhaji, begitu. Karena kita tahu Bapak Ibu, ya untuk manggil orang itu kan minimal ada yang membuat mereka tertarik gitu. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rabb, kaifa ad'un nas?" Ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa memanggil orang-orang supaya mereka mau datang ke sini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal ini kan perintah Allah ya Bapak Ibu ya. Yang namanya perintah Allah kan harusnya itu dijalani saja, pasti benar gitu. Tapi ketika perintah ini turun, Nabi Ibrahim bertanya dulu kepada Allah. Nah, pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah skenario dari Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa perjalanan orang ke Mekah untuk berhaji, untuk berumrah, itu adalah perjalanan iman. Jadi pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah
Allah ingin menegaskan bahwa perjalanan orang haji, perjalanan orang umrah itu adalah perjalanan iman. Perjalanan iman itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita berbicara iman, berarti kan itu sesuatu yang apa namanya itu logika kita nggak akan sampai begitu. Jadi ketika perintah itu turun, ya kan, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rabb kaifa ad'un nas. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ketika Allah perintahkan wa'azin fin nasi bil haji, itu Allah jelaskan kepada Nabi Ibrahim, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim, panggil saja, kata Allah, nanti kata Allah, mereka itu akan menyambut panggilanmu. Ada yang jalan kaki, ada yang dari naik kendaraan, dan mereka yang menyambut panggilanmu itu bukan hanya penduduk sekitaran Makkah saja, tapi seluruh dunia, seluruh, bahkan orang-orang yang dari negeri yang jauh pun akan datang menyambut panggilanmu, wahai Ibrahim. Nah, setelah Allah coba puaskan Nabi Ibrahim dengan kalimat yang selanjutnya itu, sebenarnya belum memuaskan logikanya Nabi Ibrahim. Apa iya orang itu mau datang ke sini dari negeri yang jauh, rela jalan kaki, rela naik kendaraan dari negeri yang jauh, rela bayar sekian juta, sekian ratus juta untuk berhaji, mau apa mereka ke sini gitu? Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang itu akan datang ke suatu tempat kalau tempat itu ada yang membuat mereka tertarik datang ke sana. Sementara dengan situasi dan kondisi Mekah pada saat itu, apa kira-kira yang membuat mereka tertarik datang ke sini itu nggak ada. Bahkan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di sini, ya Mekah itu digambarkan sebagai sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tandus, gersang gitu. Orang mau ngapain ke sini? Nah, ketika banyak pertanyaan bergejolak di benaknya Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim sebenarnya ingin bertanya lagi kepada Allah, tapi oleh Allah, Ibrahim sudah jangan bertanya lagi, alaika da'wah wa alainal balag. Ibrahim sudah jangan bertanya lagi, tugas kamu hanya menyampaikan, tugaskulah nanti kata Allah yang akan membawa penyampaianmu itu ke lubuk hati orang-orang yang aku kehendaki untuk datang ke sini, untuk tawaf dan sa'i, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah coba puaskan, setelah Allah tegaskan seperti itu kepada Nabi Ibrahim, barulah logika Nabi Ibrahim tersadarkan, oh iya, tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya memanggil. Perkara siapa yang datang ke sini, kapan mereka datang ke sini, bagaimana caranya mereka datang ke sini, itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu, maksudnya perjalanan haji dan perjalanan umrah itu adalah perjalanan iman. Bahwa Nabi Ibrahim saja ketika disuruh manggil Bapak Ibu untuk berhaji, untuk berumrah, itu nanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa mereka yang datang ke Mekah ini adalah betul-betul orang-orang yang mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang bisa berangkat ke Mekah, yang bisa berangkat ke Madinah, baik itu untuk berhaji, baik itu untuk berumrah. Pergunakanlah momen ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang maksimal, ibadah yang berkualitas. Mumpung kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke tanah suci. Banyak Bapak Ibu orang yang dalam hidupnya itu, ya bahkan ada orang yang lebih alim daripada kita, dalam hidupnya itu hanya bisa berdoa merintih kepada Allah supaya mereka bisa datang ke sini. Nah, kita yang sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke sini, pergunakan waktu, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak menghabiskan waktu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, begitulah seharusnya Bapak Ibu pola pikir yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berangkat haji dan berangkat umrah, bahwa kita datang ke sini adalah atas
undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah ngundang kita, bagaimana Allah ngundang kita, dengan apa kita berangkat ke sini, semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita, Bapak Ibu, sadar, Bapak Ibu tahu bahwa yang ngundang Bapak Ibu ke sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya hati kita itu menjadi tenang. Ya, karena kita tahu yang ngundang kita ke sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang itu hatinya gelisah gitu, hatinya tidak tenang ketika sampai di sini. Kok begini, jangan-jangan ketika kita ada terlintas di hati kita seperti itu, jangan-jangan kita tidak sadar bahwa yang ngundang kita ke sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa kunci suksesnya orang yang berangkat haji, berangkat umrah, itu yang pertama Bapak Ibu adalah tahu diri. Yang kedua, tahu batasan. Tahu diri itu maksudnya seperti apa? Tahu diri itu begini Bapak Ibu. Saya misalnya begitu kan, sering bawa orang berangkat haji, berangkat umrah. Ya sama jamaah dipanggil ustadz lah, seperti itu. Kemudian di tempat saya misalnya, ya saya sering jadi imam di masjid lah begitu. Maka ketika saya sadar bahwa orang memanggil saya itu ustadz, orang menganggap saya itu orang yang ngerti ilmu agama gitu, maka saya harus berperilaku, harus berpenampilan ya seperti layaknya seorang ustadz gitu. Saya tidak mungkin misalnya ke masjid pakai baju kaos yang gambarnya aneh-aneh gitu kan, pakai celana levis gitu, nggak mungkin gitu. Atau saya nggak mungkin datang ke suatu acara pesta pernikahan, di situ ada dangdutan kemudian saya nyawer gitu, nggak mungkin gitu. Kalau saya seperti itu berarti saya lupa diri atau saya tidak tahu diri. Nah, Bapak Ibu begitu juga Bapak Ibu yang mau berangkat ke Mekah, mau berangkat ke Madinah, baik itu untuk berhaji dan untuk berumrah, maka harus tahu diri gitu. Tahu bahwa Bapak Ibu itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilakulah, bertingkah lakulah, berbuatlah sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berperilakulah, berbuatlah sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persiapkanlah diri dengan sebaik-baik mungkin untuk menjadi tamu yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara membuat Allah itu senang dengan kehadiran kita? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya ada tamu yang datang ke rumah Bapak Ibu. Kemudian tamu itu datang dengan membawa martabak atau membawa kue gitu, pasti Bapak Ibu senang, ya kan? Kalau ada tamu yang datang ke rumah Bapak Ibu bawa-bawaan, mau bawa martabak, mau bawa kue gitu, pasti Bapak Ibu senang. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya supaya Allah itu senang dengan kehadiran Bapak Ibu, ya bawa-bawaan dari tanah air. Apa yang harus kita bawa ketika kita datang untuk berhaji dan berumrah? Ya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, fatazawwadu. Orang yang mau berhaji disuruh Allah siap-siap, fa inna khairaz zadit taqwa. Disuruh berbekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bekal terbaik kata Allah adalah takwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hambanya yang datang ke sini itu dengan membawa amalan-amalan takwa. Jadi persiapkan amalan-amalan takwa sebelum Bapak Ibu berangkat ke Mekah, ke Madinah begitu. Amalan takwa itu apa? Amalan takwa itu banyak Bapak Ibu. Sholat begitu kan, sholat itu banyak. Ada sholat yang wajib, ada sholat sunnah. Nah, persiapkan itu semua sebelum Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci. Persiapkan itu semua. Baik itu sholat wajibnya, dibenerin sholatnya, ataupun sholat sunnahnya gitu kan, ditambah sholat sunnahnya.
sholat sunnah itu ya ada sholat duha, ada sholat tahajud. Nah, tahajud yang Bapak siapkan dari tanah air, itulah nanti yang akan Bapak bawa ke tanah suci. Duha yang Bapak siapkan, Bapak Ibu siapkan dari tanah air, duha itulah nanti yang akan Bapak kerjakan, Bapak bawa ke tanah suci. Baca Quran yang Bapak siapkan, Bapak Ibu siapkan dari tanah air, baca Quran itulah yang akan kita bawa ketika kita ke tanah suci. Nah, itu bawa-bawaan. Insya Allah, Allah akan senang kepada hambanya yang datang ke sini dengan membawa bekal takwa, yaitu bekal-bekal amalan-amalan takwa. Kemudian ketika kita tahu bahwa diri kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sampai di sini kita harus sopan di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu juga tidak akan suka manakala ada tamunya datang ke rumah Bapak Ibu. Misalnya ketika Bapak Ibu hidangkan makanan, kemudian tamu itu ngomong di depan Bapak Ibu, kok gak enak makanannya gitu, pasti Bapak Ibu tersinggung. Atau misalnya datang-datang ke rumah Bapak Ibu, sudahlah tidak bawa apa-apa gitu kan, terus mintanya banyak, komplainnya banyak di rumah Bapak Ibu, udah nggak bawa apa-apa begitu kan, malah minta-minta kepada Bapak Ibu. Kan ada bisa tamu seperti itu, kan ada datang-datang nggak diundang, tiba-tiba curhat gitu, terus minjam uang atau terus minta sesuatu begitu kan, ada tamu yang seperti itu. Udah gitu komplain lagi, ngatain rumah kita lagi misalnya kan. Nah, itu tamu yang tidak disukai. Begitu juga ketika Bapak Ibu datang ke tanah suci sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita, syukuri, alhamdulillah, bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebagai pembuka pembuka inilah pembuka sekolah haji dan umroh kita. Insya Allah ke depan kita akan posting lagi tentang fikih haji dan umroh. Mulai dari niatnya sampai nanti pelaksanaan-pelaksanaannya akan kita posting pada postingan-postingan selanjutnya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.